Duka kembali menyelimuti tanah air Indonesia setelah tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada Sabtu 9 Januari lalu. Indonesia kembali mengalami musibah, mulai dari tanah longsor di Sumedang, banjir bandang di Kalimantan Selatan, hingga gempa di Mamuju dan Majene terjadi begitu saja di awal tahun 2021 ini. Tidak hanya itu, Selasa 19 Januari kemarin, kawasan Gunung Mas Puncak Bogor dilanda banjir bandang. Intensitas curah hujan yang lebat menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam di daerah tersebut. Bahkan, sosial media pun mendadak ramai lantaran beberapa warga yang membagikan potret musibah bencana alam yang terjadi saat ini. Dan kini musibah bencana alam itu pun langsung direspon cepat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Terjadi banjir bandang di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, di mana dari pantauan BMKG menunjukkan curah hujan yang cukup tinggi di wilayah sekitar kejadian banjir bandang tersebut. Seperti dari pos hujan Gunung Mas mencatat curah hujan sebesar 107,5 mm per 24 jam. Kemudian juga dari pos hujan Naringgul Puncak juga menunjukkan intensitas 112 mm per 24 jam. Nilai tersebut dapat dikategorikan sebagai curah hujan sangat lebat, dan ini menjadi salah satu faktor penyebab dari luapan air sungai di sekitar daerah aliran sungai di kawasan Puncak Bogor yang sehingga mengakibatkan banjir bandang. Jawa Barat pada umumnya memang pertumbuhan awan-awan hujan cukup intensif atau cukup signifikan. Dilihat dari beberapa faktor pemicu seperti kondisi massa udara yang labil, kemudian juga kelembapan udara yang cukup basah, juga ada faktor suhu muka laut di mana di perairan sekitar Jawa Barat dapat dikatakan suhu muka lautnya cukup hangat sehingga membantu proses penguapan yang cukup mudah. Kemudian juga ada faktor pola angin atau gangguan pola angin di mana di wilayah Jawa Barat pada saat kejadian terdapat pola perlambatan kecepatan angin, di mana ketika ada perlambatan tentu saja akan ada penumpukan massa udara sehingga akan menimbulkan atau menyebabkan terbentuknya awan-awan hujan. Ya sangat prihatin. Makanya gue mengharapkan jika memang ada keluarga yang ditinggalkan dengan insiden tersebut ya harus terima dengan ikhlas gitu ya. Bahwa ini semua bukan kejadian yang kita mau gitu. Ini semua udah Tuhan yang mengatur gitu. Tuhan punya cerita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada pada potensi hujan lebat yang mungkin bisa saja terjadi beberapa hari ke depan, mengingat kondisi alam yang masih labil di daerah tersebut. Sementara itu, banjir yang terjadi di beberapa daerah juga menarik perhatian dan rasa peduli dari para selebritis tanah air yang secara langsung menyampaikan rasa peduli dan perhatian mereka terhadap korban akibat bencana alam di awal tahun ini. Terutama untuk 3 hari ke depan, untuk wilayah Bogor, Jawa Barat, kemudian wilayah Jabodetabek, serta wilayah sebagian besar wilayah Jawa secara umum dapat dikatakan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, terutama di wilayah-wilayah seperti di Jawa Barat bagian selatan, kemudian wilayah Jawa Tengah, dan wilayah Jawa Timur bagian timur. Itu memiliki potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama untuk 3 hari ke depan. Kemudian himbauan untuk warga yang berada di sekitar wilayah terdampak banjir bandang di kawasan Puncak Bogor perlu diantisipasi karena wilayah tersebut beberapa hari ke depan masih dimungkinkan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, dan juga masih juga dimungkinkan wilayah tersebut memiliki kondisi cuaca di mana terjadi hujan disertai dengan kilat atau petir. Jadi perlu diantisipasi terutama untuk daerah-daerah yang sudah banjir dan memiliki kerentanan yang lebih dibandingkan dengan daerah-daerah lain dan waktu-waktu sebelumnya. Turut berduka-cita atas segala musibah dan bencana alam yang terjadi di Indonesia
pada awal tahun ini. Benar-benar ini bukan awal tahun yang menyenangkan ya buat kita semua. Aku berdoa semoga untuk semua korban bencana alam diberikan kesabaran, keikhlasan, ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Kan insya Allah akan ada gantinya, akan diberi gantinya sama Allah di kemudian hari. Kebahagiaan lahir dan batin, semuanya, rezeki insya Allah. Dan untuk saat ini insya Allah semua korban diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Sementara itu, biduan cantik Rani Zamala yang merintis karirnya sebagai penyanyi dangdut di ibu kota lewat ajang pencarian bakat menyanyi juga dihantui rasa khawatir lantaran keluarga dan sahabatnya yang berasal dari Majene dan Mamuju ikut terkena dampak dari banjir dan longsor. Alhamdulillah kalau keluarga Rani sendiri baik-baik aja. Cuman memang beberapa rekan-rekan yang perawat yang ada di Mamuju, teman-teman Rani yang ada di Majene sekarang lagi pada ngungsi kan, karena memang kemarin itu bisa dibilang bukan gempa pertama sih sebetulnya yang subuh itu. Memang siangnya itu memang udah ada gempa, cuman mungkin belum terasa, dan subuhnya itu baru yang parah. Dan sekarang memang pemerintah kita terus bupatinya juga memang ngasih usul buat harus waspada terus, karena memang dan info dari pihak BMKG-nya juga memang sekarang harus diwaspada nih teman-teman yang ada di Sulbar. Jadi teman-teman hati-hati ya, waspada ya yang di sana ya. Bisa dibilang kayak lebih intens sekarang, karena sedikit-sedikit ada apa-apa aku langsung telepon, ngabarin, tanya gitu gimana di sana situasinya. Apalagi kan kemarin yang parahnya itu aku sampai telepon nggak bisa tidur gitu kan, bener-bener semalaman tuh nggak bisa tidur kan, nyari info terus, sampai bapak juga nyari-nyari keluar ke jalanan buat nyari info gimana keadaannya gitu. Jadi bisa dibilang lebih ini sih Kak. Iya betul, jadi sekarang tuh orang tuh juga tidurnya mungkin kurang nyenyak kalau sekarang tuh, jadi apa-apa tuh pasti bawaannya kaget gitu sekarang. Iya.